Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pengasuh dan Ketua Yayasan Pendidikan Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang kami hormati dosen pembimbing 1, Bapak Abu Yazid Adnan Kutni MHI, dan dosen pembimbing 2, Ibu Hemas Haryas Harja Susiptia MPD, serta kedua orang tua yang telah mendukung saya sampai detik ini. Perkenalkan, nama saya Vera Susanti dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Tadris Umum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal yang telah saya buat yang berjudul Efektivitas Penggunaan Media Bluket terhadap Kemampuan Literasi Membaca Siswa pada Teks Biografi kelas 10 di SMA Negeri 1 Maron. Pembahasan di bab 1 pendahuluan. Sebab yang pertama ialah latar belakang, di mana pendidikan merupakan usaha dari seseorang untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Salah satu cara untuk menumbuh kembangkan potensi tersebut ialah dengan meningkatkan kemampuan literasi membaca. Sebab seseorang yang memiliki kemampuan literasi membaca yang baik akan dapat membantu seseorang tersebut dalam memahami dan menganalisis informasi yang diperolehnya. Menurut hasil dari The Program for International Student Assessment atau PISA di tahun 2018, kemampuan literasi membaca siswa di Indonesia masih tergolong sangat rendah, yaitu memperoleh skor rata-rata 371 yang menempati peringkat ke-74 dari 79 negara yang berpartisipasi. Jadi dari hasil PISA tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan literasi membaca siswa di Indonesia masih tergolong sangat rendah, seperti halnya kondisi literasi membaca di SMA Negeri 1 Maron yang perlu ditingkatkan lagi. Meskipun di SMA Negeri 1 Maron tersebut telah memiliki upaya untuk melaksanakan program literasi membaca, namun hal tersebut belum berjalan dengan sepenuhnya. Oleh karena itu, diperlukan solusi untuk meningkatkan kemampuan literasi membaca siswa seperti dengan menggunakan media pembelajaran. Salah satunya dengan menggunakan media Bluecat. Nah, penggunaan media Bluecat ini berbasis kuis dan permainan yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan literasi membaca siswa dengan suasana belajar yang menarik. Sebab yang kedua ialah batasan masalah, di mana dalam penelitian ini memiliki 4 batasan masalah. Yang pertama, media yang digunakan dalam penelitian ini berupa media Bluecat. Kemudian yang kedua, materi yang digunakan dalam penelitian ini ialah materi teks biografi yang hanya fokus pada struktur teks biografi dan unsur kebahasaan teks biografi. Yang ketiga, variabel yang diteliti merupakan kemampuan literasi membaca siswa. Dan yang keempat, subjek penelitian dalam penelitian ini ialah siswa kelas 10A dan 10B di SMA Negeri 1 Maron. Sebab yang ketiga ialah rumusan masalah, di mana dalam penelitian ini mengangkat 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh dari penggunaan media Bluecat terhadap kemampuan literasi membaca siswa dalam memahami struktur dan unsur kebahasaan teks biografi dibandingkan dengan pembelajaran konvensional pada siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Maron. Yang kedua, bagaimana proses implementasi pembelajaran menggunakan media Bluecat dalam meningkatkan kemampuan literasi membaca siswa pada materi teks biografi di kelas 10 SMA Negeri 1 Maron. Dan yang ketiga ialah bagaimana respon dari siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Maron terhadap penggunaan media Bluecat dalam pembelajaran teks biografi untuk meningkatkan kemampuan literasi membaca siswa. Sebab yang kelima ialah manfaat penelitian yang dibagi menjadi 2 manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Di mana manfaat teoritis di sini diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori media pembelajaran digital dan dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana media digital yang interaktif dapat meningkatkan motivasi siswa. Dan manfaat praktisnya bagi sekolah untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai, bagi guru untuk memberikan pemahaman kepada guru tentang penggunaan Bluecat yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran bagi siswa untuk menjadi motivasi siswa dalam meningkatkan kemampuan literasi membaca, dan bagi peneliti lainnya menjadi pengetahuan baru tentang penggunaan media pembelajaran digital seperti media Bluecat.
Selanjutnya, subbab kajian penelitian terdahulu, di mana penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yang salah satunya diteliti oleh Tri Astindari yang berjudul Penerapan Pembelajaran Interaktif Melalui Media Pembelajaran Inovatif berbasis game Bluecat tingkat SD atau MI di Desa Trebungan, yang menunjukkan bahwa siswa kelas 6 di desa tersebut memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang media pembelajaran yang seru melalui penggunaan media Bluecat. Adapun persamaannya ialah sama-sama mengkaji penggunaan media Bluecat, sedangkan perbedaannya ialah penelitian terdahulu mengkaji penggunaan media Bluecat sebagai media yang dapat meningkatkan motivasi, pemahaman, dan keterlibatan siswa, sedangkan penelitian ini mengkaji keefektivitasan penggunaan media Bluecat dalam menilai kemampuan literasi membaca siswa pada materi teks biografi. Masuk di pembahasan yang kedua, yaitu kajian teori, di mana sebab yang utama kajian teori yang membahas 4 pembahasan. Pembahasan yang pertama tentang media pembelajaran, di mana setiap proses pembelajaran pastinya memerlukan suatu hal yang menarik agar siswanya tidak mudah lelah atau bosan ketika sedang mengikuti pembelajaran. Salah satunya dengan menggunakan media yang menarik dan juga sesuai dengan kebutuhan siswanya. Media pembelajaran merupakan alat perantara untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswanya. Menurut Brick sendiri, media pembelajaran ini dapat menjadi sarana yang dapat merangsang siswa agar proses belajar terjadi dan dapat menjadi penghubung dari pendidik kepada siswanya. Menurut Asar, media pembelajaran dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama media visual, yang kedua media audio, yang ketiga media audiovisual, dan yang keempat multimedia. Pembahasan yang kedua tentang media Bluecat, di mana media Bluecat ini merupakan salah satu media pembelajaran yang berbasis digital yang menyajikan beragam mode permainan yang menarik. Media Bluecat ini dirancang oleh B.N. Stewart dan hak ciptanya dipegang oleh Bluecat LLC. Nah, media Bluecat ini dapat digunakan sebagai alat evaluasi pembelajaran seperti kuis yang dapat mengukur kemampuan literasi membaca siswa. Nah, dalam media Bluecat ini memiliki kelebihan, yaitu menawarkan kuis dan mode permainan yang banyak dan juga menarik. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang literasi membaca, di mana dalam dunia pendidikan sendiri, literasi membaca menjadi penunjang dari keberhasilan belajar siswanya. Nah, literasi membaca ini merupakan kegiatan yang mengarah kepada kemampuan membaca dan dapat menyelesaikan masalah di kehidupan. Nah, Yanti berpendapat bahwasanya kebiasaan membaca dapat memotivasi belajar dan prestasi siswa. Nah, literasi membaca ini bukan hanya mencakup tentang kemampuan mengenal huruf atau kata saja, namun literasi membaca ini juga melibatkan pemahaman, analisis, dan evaluasi informasi yang didapatnya. Pembahasan yang keempat ialah teks biografi. Salah satu materi yang ada di kelas 10 ialah teks biografi. Teks biografi merupakan jenis teks yang berisi tentang kisah kehidupan seseorang, mulai dari latar belakang, pendidikannya, dan juga karirnya. Nah, penulisan teks biografi ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang perjalanan hidup seseorang yang dapat dijadikan tauladan. Namun, teks biografi ini bukan hanya untuk mengenal tokoh-tokoh saja, tetapi juga dapat menjadi inspirasi bagi seseorang yang membacanya. Nah, selain itu, teks biografi ini juga menyoroti nilai-nilai positif dari tokoh-tokoh yang ditulisnya. Nah, teks biografi ini memiliki 3 struktur, yaitu yang pertama orientasi, yang kedua masalah, dan yang ketiga reorientasi. Nah, dalam teks biografi ini memiliki unsur kebahasaan. Yang pertama kata ganti orang, kata kerja material, kata sifat, kata kerja pasif, dan kata penanda. Selanjutnya, kerangka berpikir, di mana kerangka berpikir ini merupakan gambaran dari alur penelitian untuk menyusun pemecahan masalah berdasarkan teori yang diteliti. Adapun kerangka berpikir dari penelitian ini ialah berangkat dari judul efektivitas penggunaan media Bluecat terhadap kemampuan literasi membaca siswa pada teks biografi kelas 10 di SMA Negeri 1 Maron, yang kemudian munculnya urgensi, yaitu meningkatkan kemampuan literasi membaca siswa untuk memahami suatu teks. Lalu masalah yang timbul ialah kurangnya minat literasi membaca siswa. Yang kedua, kurangnya pemahaman siswa terhadap teks. Selanjutnya, pemberian materi teks biografi melalui pembelajaran interaktif. Lalu, penerapan media Bluecat dalam pembelajaran. Selanjutnya, pengukuran kemampuan siswa melalui pretest dan juga posttest. Lalu, pemahaman teks biografi
yang fokus pada struktur dan unsur kebahasaan teks biografi. Selanjutnya, apakah terdapat pengaruh positif akibat penerapan Bluecet terhadap kemampuan literasi membaca siswa? Dan gambaran simpulannya berupa terdapat pengaruh positif akibat penerapan media Bluecet terhadap kemampuan literasi membaca dan pemahaman siswa pada teks biografi. Selanjutnya, subbab hipotesis penelitian, di mana hipotesis ini merupakan jawaban atau dugaan sementara terhadap hasil penelitian atas rumusan masalah yang ingin diteliti. Adapun hipotesis dalam penelitian ini ialah handalnya, yaitu tidak terdapat efektivitas pengaruh yang signifikan dari penggunaan media Bluecet terhadap kemampuan literasi membaca siswa pada teks biografi kelas 10 di SMA Negeri 1 Maron, dan H1-nya terdapat efektivitas atau pengaruh yang signifikan dari penggunaan media Bluecet terhadap kemampuan literasi membaca siswa pada teks biografi di kelas 10 di SMA Negeri 1 Maron. Selanjutnya di bab 3, subbab yang pertama pendekatan dan jenis penelitian, di mana dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena menggunakan data numerik atau angka dan analisis untuk menguji hipotesis yang telah disebutkan tadi. Lalu jenis penelitian yang digunakan ialah kuasi eksperimen desain dengan bentuk desain non-equivalent control group, di mana bentuk desain ini menggunakan dua kelompok yang ingin diuji, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Lalu sebab yang kedua, populasi dan sampel penelitian. Populasi dari penelitian ini ialah keseluruhan dari siswa kelas 10 yang ada di SMA Negeri 1 Maron, dan sampelnya ialah kelas 10A sebagai kelas eksperimen dan kelas 10B sebagai kelas kontrol. Nah, pemilihan sampel ini menggunakan teknik purposive sampling. Selanjutnya subbab yang ketiga, teknik dan instrumen pengumpulan data, di mana teknik pengumpulan data ini merupakan langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan suatu data. Sedangkan instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan dalam pengumpulan data. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ialah berupa observasi, tes, dan juga angket. Subbab yang keempat ialah validitas dan reliabilitas instrumen, di mana validitas ini digunakan untuk mengukur ketepatan dan kevalidan dari instrumen yang digunakan. Pengukuran validitas instrumen ini berupa angket yang dapat diukur dengan menggunakan rumus korelasi produk momen. Lalu reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi dari instrumen yang digunakan, yang dapat diukur dengan menggunakan rumus Cronbach alpha. Kemudian subbab yang terakhir ialah teknik analisis data, di mana dalam penelitian ini menggunakan 4 uji, yaitu uji yang pertama uji normalitas, yang kedua uji homogenitas, yang ketiga uji independent sample t-test, dan yang keempat uji grand ternormalisasi. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.